Kita ikuti berita lintas nasional. Halo pemirsa, kali ini, berita datangnya dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, terkait dugaan adanya mafia tanah. Berikut ulasannya. Di tanah yang semestinya menjadi sumber penghidupan, konflik justru tumbuh subur. Sebidang lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, kini menjadi saksi bisu tarik-menarik kepentingan antara warga pemilik hak dan pihak yang mengklaim kepemilikan dengan dasar sertifikat kontroversial. Selama lebih dari 2 dekade, warga menduduki, mengelola, dan menjaga lahan ini. Namun sejak 2024, ketenangan mereka terusik. Muncul nama baru, dokumen baru, bahkan laporan pidana. Warga yang mempertahankan hak atas tanahnya kini justru dilaporkan sebagai tersangka penyerobotan. Jumat sore, pada tanggal 18 Juli tahun 2025, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat bersama Lembaga Bantuan Hukum Herman Kofilau turun langsung ke lokasi, menyusuri titik demi titik, mencocokkan keterangan warga dengan kondisi faktual di lapangan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang berhak atas lahan ini? Benarkah sertifikat yang dimiliki pelapor diterbitkan tanpa dasar penguasaan fisik yang sah? Dan apakah negara, lewat aparat penegak hukum, akan berdiri netral di tengah konflik ini, atau justru condong pada pemilik modal? Pemirsa, kami akan memberikan laporan eksklusif, fakta, data, dan suara-suara yang jarang Anda dengar. Inilah realitas di balik pagar, ketika keadilan diuji di atas tanah sendiri. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Tanah ini milik istri saya. Sudah 21 tahun kami menguasai tanah ini. Dari pertama itu tidak ada masalah. Setelah 2003-2004 ini hanya ada masalah. Tanah kami dipagar. Jadi selama ini aman. Itu janjinya itu waktu pertemuan di Balai Desa, KDS itu, katanya mau dibayar. Tiba-tiba tak mau, apa namanya itu, senyap-senyap saja. Setelah itu ada pemagaran.
kami pun terkejut juga. Kami turun di lapangan, bertemu dengan yang tuan yang magar ini. Bertemu apa? Saya bilang di pagar, bayar belum? Ya kan? Kalau udah dibayar di pagar, enggak masalah. Ini belum dibayar. Janji-janjikan aja. Mau dibayar. Jadi kami mintalah, bagaimana dicabut aja. Enggak mau dicabut. Disuruh lapor. Kami pun menung juga, nak lapor kemana? Kami kan belum tahu ceritanya nih. Jadi ada kepala desa. Kepala desa kami pergilah ke balai desa. Diundang ke sana. Jadi harganya berapa Pak Haji? Kata balai desa ini 150 per meter. Tiba-tiba tidak dibayar lagi. Langsung diadu kenjak kami. Di Polres. Jadi kami pun menunggu apa pula. Tanah kami kok dipagar, kami dilaporkan. Yang aneh nih. Jadi menurut saya ini kami, ya alhamdulillah lah. Itu kami ditemukan dengan beliau nih. Ahmad. Jadi kami minta lah. Bagaimana? Kami minta Polda. Kami minta kepada Kapolda Kalbar untuk menyelesaikan masalah kami inilah. Hak kami ini. Bagaimana main ambil-ambil jak. Tidak dibayar kan. Ini kami pun rasanya tidak terima masalah ini. Saat sekarang ini kami sedang berada di lapangan di atas tanah Ibu Nursiah, Hajah Nursiah. Nah, tanah ini atau ini beliau ini Pak Haji Ibrahim adalah suami dari Ibu Hajah Nursiah. Nah, kita berada di atas tanah ini yang sudah dikuasai oleh beliau ini lebih kurang 22 tahun. Selama sekian puluh tahun ini tidak ada persoalan apapun. Dan sudah ada tanaman tanam tumbuhnya, sudah ada sawit, sudah ada karet segala macam. Dan ini pondok ini sudah 3 kali berubah, artinya karena sudah tuanya. Nah, tiba-tiba itu datang, ada orang yang mengklaim bahwa ini milik dia. Dengan dasar sertifikat yang dimilikinya. Dan bahkan sudah ada pagar, ini duduk di pagar. Kemudian karena masyarakat yang punya ini merasa terganggu, dan sebelumnya juga sudah ada upaya untuk mediasi. Dan anehnya yang pertama dulu yang mengklaim tadi ingin membayar tanah ini kan begitu Pak Haji ya. Tetapi tiba-tiba tidak dibayar. Nah kemudian yang memiliki tanah ini, menguasai tanah ini dilaporkan di Polresta Kuburaya. Ini aneh. Masyarakat yang punya sudah puluhan tahun ya kan dipagar enak-enak saja magar tanah orang dengan dasar katanya punya sertifikat, kena terganggu tadi dibongkar oleh masyarakat pagarnya, lalu dilaporkan beliau ini ke Polresta Kuburaya. Kita minta supaya penyidik juga harus betul-betul cermat untuk mengkaji ini. Jangan sampai rakyat kecil ini selalu jadi korban. Betul nggak saudara? Jangan selalu korban masyarakat kecil ini. Ya kan? Karena gara-gara mereka melawan orang punya duit. Ini bahaya kayak begini. Ini contoh mafia tanah ini yang tidak boleh dibiarkan kayak begini. Nah makanya kita minta betul supaya pihak penyidik kepolisian Kuburaya yang juga beliau sudah sebagai terlapor dan juga beliau juga melaporkan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh dan perusakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dilaporkan kepada Polda Kalbar. Nah jadi kita berharap supaya penyidik betul-betul objektif melihat persoalan ini. Sekali lagi saya katakan kasihan rakyat kecil, kasihan masyarakat. Yang sebelum ada jalan ini sudah ada di sini semua, betul nggak? Sudah ada. Masyarakat sudah ada jalan tikus ini sudah ada. Masyarakat sini sudah menguasai lahan ini. Kok tiba-tiba datang itu orang yang mengklaim milik dia, ya kan? Dengan dasar sertifikat. Saya nggak ngerti bagaimana BPN menerbitkan sertifikat. Dasarnya apa? Nah kita minta supaya diusut tuntas siapa-siapa yang bermain di belakang ini semua. Dan kita minta supaya sertifikatnya kemudian warkah dari sertifikat itu supaya disita dulu. Kita kaji dulu betul-betul. Ini nampaknya terindikasi ada pemalsuan akta otentik di atas tanah ini. Sekali lagi kami berharap supaya lebih objektif dalam penegakan hukum ini. Tidak boleh berberat sebelah. Jangan sampai rakyat kecil ini selalu menjadi korban. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai rakyat kecil selalu jadi korban. Jangan sampai karena mereka yang punya duit, ya kan, orang-orang kaya seenaknya saja untuk menggusur rakyat kecil. Nah inilah harapan kita bersama dan kita yakin penyidik Polda Kalbar dan penyidik dari Kuburaya objektif melihat ini penegakan hukum harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekali demikian saudara sekalian dan mudah-mudahan hukum masih berpihak kepada kebenaran. Dan kita berdoa semua Bapak semuanya ya supaya ini bisa terselesaikan dengan baik. Sekali demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili daripada keluarga abang saya Pak Sabran
yang mana tanah beliau sampai saat ini diakui oleh sertifikat-sertifikat yang belum begitu jelas. Dikarenakan apa? Waktu tempo hari beliau mengadakan pemagaran tanpa kompromi yang pemilik tanah termasuk Pak Haji Ibrahim dan abang saya. Nah, setelah pemagaran kami sanggah sementara jangan diadakan pemagaran, tapi beliau tetap melakukan pemagaran. Kami adakan mediasi di kantor desa Arang Limbung, yaitu di desa Limbung Pak Yono, tapi ternyata tidak ada penyelesaian mediasi yang jelas. Jadi sehingga kami dilaporkan, abang saya dan Pak Haji juga dilaporkan di Polresta, sehingga saya juga dipanggil sana sebagai saksi. Padahal pada tahun-tahun yang lalu saya tinggal di sini sudah 25 tahun. Jalan ini kami yang gotong royong ngerjakannya, tidak ada jalannya seperti kayak gini. Masih jalan tanah gambut, warga semuanya. Ini warga di depan banyak, ibu-ibu juga ada, di belakang ini juga ada. Untuk menyaksikan bahwa tanah ini memang punya Pak Haji Ibrahim dan abang saya selama ini. Tapi sekarang beliau masih meletakkan sertifikatnya. Namun alhamdulillah pada saat ini kami juga didampingi oleh pihak hukum. Kami juga mengadakan pengaduan di Polda, sampai sekarang diproses sehingga kami di lapangan untuk mengetahui keadaan lokasi kami ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Amin, amin. Memberkahi kita semua, kita masyarakat kecil. Amin. Jangan sampai dimain-mainkan oleh orang mafiatan yang punya uang, karena uang bisa berjaksa sehingga masyarakat terlempar. Nah, saya harapkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti berita lintas nasional.